Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in this video we gonna identify the lack of student in learning, the needed of student in learning, and the necessary of student in learning. So before we talk to the topic, let's talk about the education first. Pendidikan adalah serangkaian proses menuntut ilmu dalam jalur formal untuk sarana peningkatan kemampuan dan pengetahuan individu. Adapun menurut ahli M.J. Langeveldt berpendapat bahwa pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Pendidikan adalah salah satu usaha dalam menolong anak-anak untuk melakukan tugas-tugas hidupnya agar mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat rohani dan jasmani, memiliki budi pekerti, mandiri, diserta kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Namun, salah satu masalah siswa belakangan ini adalah minat belajar yang sangat minim, terutama dalam kategori membaca. Tingkat literasi Indonesia di dunia menempati ranking ke-62 dari 70 negara, yang berarti bahwa Indonesia adalah 10 negara berada di 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi yang rendah. So, based on my story selama saya menjalani PLP di SMKN 2 Kuripan, saya menemukan beberapa faktor kenapa siswa memiliki minat belajar yang rendah. So, the first one is too easy to get an information atau mudahnya memperoleh informasi yang instan. Kalau dulu kita ingin memperoleh sebuah jawaban, ya berarti kita harus membaca. Tapi sementara sekarang dengan keberadaan teknologi informasi atau internet membuat para siswa dengan gampangnya mengakses informasi yang dicari. Misalnya dikasih tugas, tolong carikan saya informasi tentang bla bla bla. Ya, mereka tinggal buka internet, tulis mau cari apa, dan di sana mereka bisa memilih banyak sekali informasi. Yang kedua adalah the influence of social media atau pengaruh sosial media. Pada era milenial ini, sosial media memegang peranan yang besar dalam mempengaruhi minat belajar siswa. Keberadaan media sosial kan diibaratkan candu bagi sang pengguna, apalagi ya we can look at ourselves lah ya, we can spend our day without social media. Jadi ya memang kita sebagai pengguna harus pandai dalam memilih waktu dan isi sosial media kita. The third one is lots of entertainment atau banyaknya hiburan. Tayangan yang disiarkan di televisi membuat anak-anak menjadi betah untuk menonton TV. Belum lagi kehadiran platform-platform seperti YouTube, TikTok, dan sebagainya yang membuat anak-anak atau siswa pelajar dengan leluasa bisa menonton tayangan yang disukai. So, secara otomatis waktu yang akan digunakan untuk belajar jadi terpakai hanya untuk menonton tayangan-tayangan di platform-platform tersebut. Last but not least, ineffective learning process atau tidak efektifnya proses belajar. Seperti yang kita ketahui, saat ini pemicu paling utama mengapa siswa memiliki tingkat belajar yang sangat minim adalah kurang efektifnya proses pembelajaran. Karena hampir beberapa tahun belakangan ini negara kita mengalami pandemi COVID-19. Okay, the next topic is about the needed of student in learning. Jadi ada beberapa kebutuhan siswa yang dibutuhkan dalam belajar.
Kebutuhan peserta didik adalah suatu kebutuhan yang harus didapatkan oleh peserta didik untuk mendapatkan kedewasaan ilmu. Kebutuhan peserta didik tersebut wajib dipenuhi atau diberikan oleh pendidik kepada peserta didiknya. The first one is physical needs atau kebutuhan fisik. Kepada masa perkembangan seorang pendidik perlu memperhatikan perubahan dan perkembangan seorang peserta didik, karena pada usia ini seorang peserta didik mengalami masa yang penuh dengan pengalaman, terutama pada masa pubertas, yang secara tidak langsung akan membentuk kepribadian peserta didik itu sendiri. The second one is social needs atau kebutuhan sosial. Secara etimologi, sosial adalah suatu lingkungan kehidupan. Pada hakikatnya, kata sosial selalu dikaitkan dengan lingkungan yang akan dilampaui oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya, seperti yang diterima teman-temannya secara wajar. Begitu juga supaya dapat diterima oleh orang yang lebih tinggi dari dia, seperti orang tuanya, guru-gurunya, dan pemimpinnya, atau orang-orang di sekitarnya. Kebutuhan ini perlu dipenuhi agar peserta didik dapat memperoleh posisi dan prestasi dalam pendidikan. The third one is independent needs atau kebutuhan mandiri. Ketika peserta didik telah melewati masa anak dan memasuki masa keremajaan, maka peserta didik perlu mendapatkan sikap yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membentuk kepribadian berdasarkan pengalaman. Kebutuhan mandiri ini pada dasarnya memiliki tujuan utama, yaitu menghindari sifat pemberontak pada diri peserta didik, serta menghilangkan rasa tidak puas akan kepercayaan diri dari orang tua ataupun pendidik. The last one is the needs of achievement atau kebutuhan untuk berprestasi. Untuk mendapatkan kebutuhan ini, maka peserta didik harus mampu mendapatkan kebutuhan mandiri terlebih dahulu, seperti yang saya jelaskan tadi, karena kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kebutuhan berprestasi. Ketika peserta didik telah mendapatkan kebutuhan tersebut, maka secara langsung mereka akan mampu mendapatkan rasa kepercayaan diri dan kemandirian. Kedua hal inilah yang nantinya akan menuntun langkah mereka untuk mendapatkan prestasi. So the next topic we're gonna talk about is the necessary of student in learning. Jadi ada beberapa kebiasaan siswa dalam belajar. The first one is talk to a friend atau ngobrol dengan teman. Kebiasaan yang paling umum atau yang paling sering terjadi di dalam kelas adalah ngobrol dengan teman, terutama teman sebangku ketika kita sebagai seorang pendidik sedang menjelaskan materi di depan kelas. The second one is cheating on a friend's work atau menyontek hasil kerja teman. Ya, seperti yang kita tahu, perilaku menyontek ini sudah berlangsung sejak dulu. Kebiasaan ini juga belum hilang sama sekali dan masih sering terjadi di dalam kelas sampai saat ini. Menyontek hasil kerja teman tidak hanya dilakukan saat ujian, tapi juga dilakukan oleh siswa saat mengerjakan tugas. The third one is excuse every moment atau permisi tiap sebentar. Minta izin memang tidak dilarang, namun meminta izin tersebut dilakukan oleh siswa hanya sekedar meninggalkan kelas karena bosan duduk di dalam kelas saat sedang belajar. Jika kita sebagai pendidik terlalu fokus memberikan penjelasan di depan kelas dan kurang memperhatikan siswa kita, bisa saja nanti satu orang siswa ini berkali-kali izin keluar, entah itu ke kantin atau izin ke kamar mandi hanya untuk sekedar meninggalkan kelas karena bosan. The fourth one is skipping study atau bolos belajar. Perilaku bolos ini sudah sering dibahas, dan kebiasaan bolos pada siswa juga umumnya disebabkan karena memang siswa yang malas belajar. Saat ulangan atau ujian baru tuh
mereka nggak pernah ya, mungkin 1 jam mereka nggak pernah izin karena mereka tahu pada saat ulangan itu penting gitu. The fifth one is incredibly sleepy atau ngantuk yang luar biasa. Ya, ngantuk saat belajar itu emang hal biasa, apalagi pada waktu belajar sudah mendekati siang yang dimana suasana kelas itu menjadi gerah, dan memang siang itu adalah jam-jamnya ngantuk kan. Ditambah lagi kalau siswa kita memang sering begadang atau telat tidur, jadi kemungkinan mereka menjadi kurang tidur, dan kurang tidur ini sudah pasti membuat siswa merasa ngantuk ketika belajar di kelas. The sixth one is embarrassed to ask atau malu bertanya. Ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan, tapi kadang-kadang pepatah ini tuh tidak berlaku saat siswa sedang belajar di dalam kelas. Siswa tuh kadang lebih nyaman diem aja ketimbang bertanya atau menjawab pertanyaan, seperti yang saya alami saat mengajar di salah satu kelas di SMK Negeri 2 Kuripan. Beberapa siswa tuh memang lebih memilih untuk diem gitu, even they are not understand with the topic, they are choose to stay silent daripada bertanya. Atau misalnya saya mengajukan pertanyaan, mereka lebih memilih diam ketimbang menjawab pertanyaan yang saya ajukan gitu. Okay, the last one is smart to find excuse atau pintar mencari alasan. Siswa zaman sekarang itu tuh sangat pintar membuat alasan, apalagi jika mereka menyadari telah melanggar disiplin belajar nih. Pasti mereka secepat mungkin mencari-cari alasan atau dalih pembelaan diri. Mereka kayak lebih dulu mencari jawaban atau memikirkan kemungkinan jawaban sebagai alasan dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kita sebagai pendidik itu akan tanyakan kepada siswa tersebut. Okay, that's all from me about the lacks of student in learning, the needed of student in learning, and the necessary student in learning. Thank you for watching this video. See you next time.